Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother Rogut yang paling nyongkrut pastinya. Welcome back to my channel Alex TV. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Gak ada. Oke, ini teman kita semua. Iya, ini Alex TV semua lah timnya. Iya. Ini udah berapa? Aduh, hampir seminggu lebih gua nggak konten. Aduh, kangen sih sebenarnya. Kangen dibully. Dibully anjing. Ya, gua mau sapa-sapa dulu, gimana sih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar. Juga ya, semoga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin yang kita udah lihat ya. Aduh, sempat parah banget sih. Kenapa sih harus terjadi lagi dan kapan usahanya? Kayak gitu. Kita sih sebagai tim Alex TV ya turut prihatin lah, berbelasungkawa juga perihal kejadian kemarin yang sampai viral lah ya. Sampai viral gitu kan. Tapi sebenarnya itu doi anak mana sih? Daerah Jakarta Barat mah. Tapi si Bang Siurnya katanya dari Cikarang atau Cengkareng. Oh, Cengkareng. Aduh. Jadi korban di lapangan kuburan ya. Amin. Semoga almarhum tenang di alam sana lah gitu, dan buat keluarga yang ditinggali semoga kesabaran kayak gitu. Dan tanggapan kayak kita kayak gimana nih ya? Di sini Alex dan tim ya sedikit berkomentar perihal maraknya yang terjadi, maraknya tawuran yang terjadi akhir-akhir ini ya, Mi. Kayaknya awal tahun malah makin parah ya. Malah baru tatap muka sekolah. Tatap muka itu sangat disayangkan sih menurut gua juga gitu kan, sampai ya bisa dibilang parahnya banget. Sebelumnya kayak gitu, mungkin kayak kita orang pernah merasakan lah hal itu, tapi masih di batas wajar. Sampai yang melukainya tuh benar-benar ya, walaupun yang melukai itu juga nggak baik, tapi sampai segitu gitu sadisnya gitu kan. Nggak baik kalau melukain orang. Kita tadi bilang ya kita tahu melukai itu nggak baik, cuman sampai sebegitu ganasnya gitu kan, apalagi di kalangan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Ya bukan nggak wajar sih kayak gitu sih. Cuman dari kebanyakan mereka para netizen gitu, semua nih lagi DM, komen di Facebook, di YouTube dan semua medsos gua, dia bilang gua lah penyebabnya. Gua sih kayak gimana ya? Benar. Kalau dukung dia banget. Ya sih, gua sebenarnya dari awal pun gua podcast, gua menanggapinya ya kayak gua tuh cuma bercerita masa lalu, bukan untuk, dan gua juga nggak pernah pengen kok jadi viral, kok jadi terkenal atau segala macam. Nggak ada sih, gua sumpah. Gua kayak sebenarnya tuh dulu awalnya pengen speak up masalah tawuran tuh karena dorongan untuk ngedukasi supaya stop tawuran pelajar. Cuman ya yang kita tahu tanggapannya beda. Terus lebih kayak mereka nih lumayan merasa jago kayak gitu. Menurutku sih kayak gimana ya? Mungkin kalau gua bicara mungkin dari para narasumber ataupun konten kreator tuh mengangkat nostalgia itu hanya sebatas menceritakan dan memberikan gambaran bahwasannya dampak buruknya tuh seperti ini, nggak enaknya tuh seperti ini, dan untuk mereka semua para penonton mungkin kembali lagi kepada dirinya gitu kan. Kalau emang mereka mau mengikuti ya mereka harus tanggung resikonya. Pada dasarnya kan kita juga tidak mengajak ataupun menyuruh mereka tuh untuk tawuran. Cuman kan nggak ada yang patut disalahkan juga sih sebenarnya sih. Gimana ya? Kayak gimana ya? Gue juga bingung sih menyikapinya kayak kalau dari Om gimana nih menyikapi untuk masalah terkait kemarin tuh kayak kita kayak model tektokan aja nih buat ngobrol. Kalau misalkan situ dari bagian pro-nya gua mau tanya nih. Kayak gimana? Ya misalkan gua bagian orang yang nonton juga seperti kalian kan nonton konten-konten yang sekiranya menceritakan masa lalu tentang
hal-hal kengerian atau enggak cerita-cerita tentang mereka lah untuk menjalani masa sekolahnya tuh. Kan setiap sekolah punya dinamikanya sendiri, pun anak-anak juga punya tongkrongannya sendiri, cara mainnya sendiri. Dari kejadian banyaknya cerita atau konten-konten yang naik tentang tawuran, berantem atau apapun itu, sebenarnya kita nggak bicara salah atau benar siapa, cuman yang jadi poin tawuran ini kan mau ada konten mau enggak kan tetap ada. Iya, pun mau ada polisi, mau ada dosa dan pahala, orang jahat masih tetap ada gitu. Jadi maksud gua kalau emang niatnya pada mau berhenti atau enggak untuk mencegah, seharusnya kan bergeraknya nggak cuma dari satu elemen, nggak cuma dari konten kreator aja, pun dari kita masing-masing yang punya teman yang sekiranya tahu masih begitu, ya tolong diinformasikan untuk berhenti. Terus kalau misalkan gua tanya nih teman-teman sekalian, jadi selepas dari kalian membuat konten dari cerita tadi, kan dampak yang tidak diinginkan adalah yang udah terjadi tuh. Cuman kan bukan berarti itu karena adanya kalian juga. Ya mungkin adalah segelintirnya yang belum pernah nyoba tawuran jadi kepengen karena udah ngeliat konten-kontennya. Nah, tanggapan kalian soal anak-anak sekiranya masih menganggap bahwa karena maraknya konten kayak ini, kayak ribut-ribut kayak gitu, apa masuk akal menurut kalian atau enggak, setuju nggak tentang itu ikut andil dari kalian juga untuk ngebuat mereka balik lagi tawuran atau enggak baru mau ikut tawuran? Kalau dari gue menurut gue maraknya akhir-akhir ini adanya tawuran lagi sampai semalam gue futsal nih. Itu ramai Fajar bang, jam 11 malam seragam semua di dekat lapangan futsal di Bintaro. Maraknya ini menurut gue ya, dari sudut pandang gue sih ada ngaruhnya. Ada ngaruhnya dari konten kreator ini, karena nggak semua orang bisa nyerap konten itu sendiri. Jadi beda pala kan, beda pemikiran ya kan, apalagi yang nonton nih pasti banyak anak SMP maupun SMK yang masih sekolah, yang masih labil sama pengen nyari tahu banget bang, kayak penasaran nih, gue pengen nyoba nih, kayak gitu. Menurut gue sih ada adilnya, cuma nggak bisa disalahin sepenuhnya sih. Itu sih menurut gue. Gimana dari teman-teman yang lain? Kalau gue sebenarnya kayak rasa salah, cuman kayak gimana ya, gue juga bingung sih sebenarnya. Kenapa sih mereka tuh nggak pernah mikir gitu tentang bahayanya, terus apa sih yang mereka cari kayak gitu. Sedangkan kan gue pribadi nih dan yang lain-lain pun bercerita itu dampak buruknya, dan kita juga sebenarnya apa sih, kayak lo dibilang buat keren atau ngebangga-bangga, salah lo. Nggak keren, lo begitu nggak keren demi apapun. Iya sumpah aja. Kita orang juga nyesal gitu. Iya nyesel. Apalagi gue sekarang ya, maaf nih udah berkeluarga juga, jadi buat apa sih kayak gitu. Terus kenapa sih kalian kalau harus niru hal-hal yang benar-benar negatif? Emang dari gue nggak ada yang positifnya kayak gitu? Atau ya kenapa sih lu nggak berjuang buat keluarga lu aja ya kan? Apa lu usaha apa kayak gitu dibanding lu harus kayak gitu? Terus karena kan sekarang banyak sini wadah ya kan, nggak selamanya tentang tawuran. Selepas sekolah kan kalau lu emang suka fight, kenapa nggak sih lu ikut boxing atau pencaksilat yang ada di sekitar sini? Atau dari lu Mi kayak gimana Mi? Lu siap nggak kalau misalkan salah satu subscriber atau viewer gue yang bang, gue mau dong wadah kayak gitu, gue suka nih berantem. Apa lu siap untuk khususnya di Tangsel dulu dah? Ya kalau dari gue pribadi gitu ya, perihal tanggapan gue tadi ya, kita juga akibatnya nggak bisa nyalain sepenuhnya juga para konten kreator dan siapapun mereka. Intinya hidup itu pilihan, dan yang memilih itu kita sendiri. Bahwasannya kita tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Kenapa harus dipilih yang nggak baiknya gitu kan? Ya pasti juga ada resikonya, cuman kan seenggaknya di sini juga kita hanya bisa mengingatkan gitu, kembali lagi kepada diri kalian masing-masing gitu. Kalau emang menurut kalian itu nggak baik, ya baiknya jangan dilakuin gitu kan. Tapi kalau emang menurut kalian baik, ya yang positifnya yang harus dilakuin. Dan kalau perihal
kayak gue gitu bang, ya gue sih siap karena gue juga beberapa kali gue naik di channel-channel gitu, gue juga tempat gue juga terbuka buat umum. Ada namanya tempat pengajian, di situ nggak cuma ngaji, di situ juga ada namanya bela diri, pencak silat gitu. Di situ juga bisa lu orang yang mau duduk bareng, yang mau belajar ngaji bareng, yang mau latihan silat bareng ya kan, yang mungkin di situ bakal lebih mengarahkan ke hal yang lebih positif dan juga emang jelas ada jalur prestasinya gitu kan, kayak ada IPSI dan sebagainya. Iya, lebih positif lah, lebih bagus untuk kedepannya ya kan, dibanding yang kayak tawaran jalanan kayak gitu. Kayak gimana ya? Ya mungkin itu bisa ngejawab kali itu buat kita semua kan, bahwa emang sebenarnya niat dari masing-masing teman-teman yang buat konten cerita itu nggak ada niat jahat sama sekali buat untuk kalian niru ataupun apalagi kita doktrin kayak gitu ya. Sebenarnya gimana ya, kalau menurut saya pribadi emang banyak yang memanfaatkan kondisi yang sekiranya ada yang lagi viral nih pembahasannya ini, memanfaatkan momen tersebut untuk ya realitanya tergantung masing-masing lah apa yang mereka cari dari konten-konten yang muncul tersebut. Tapi kan itu bukan jadi prioritas masalahnya, mau itu ada mau enggak kan, kata orang banyak juga masih ada, tetap terjadi kok kejahatannya mau bagaimanapun ceritanya. Nah tugasnya kita seharusnya saling bantu dan saling bijak untuk menanggapi informasi apapun yang ada. Kan nggak semuanya itu benar dan baik untuk kita lakuin. Contoh kecilnya menurut saya Pak, menurut gua kayak lu punya alat masak, dikasih daging mentah, masa iya lu mau telan bulat-bulat mentah-mentah begitu sih? Ya kenapa nggak dimasak dulu? Nah sama kayak informasi yang hadir mau sebaik atau seburuk apapun kan nggak mungkin semua orang bisa terima. Kayak misalkan ada motivator dari mana gitu kan, dia ngomong baik, kita mau nyontoh hal itu sepenuhnya kan menurut gua nggak mungkin juga, pasti lu pakai dengan cara lu. Nah maksud gua soal apa namanya kejadian kemarin itu juga jadi cambukan lah buat hal-hal yang anak muda hari ini lakuin. Sebenarnya masih banyak jalan lain untuk lu nge-explore diri kita untuk lebih kreatif. Kayak contoh nih, Bang Alex ini dengan cerita tadi buat konten kayak gini kan nggak semudah yang kalian kira. Pun juga prepare dan sekian macam urusannya kan, kita belajar manajemen dan sekian macamnya juga. Jadi kan ada banyak lah sekiranya yang kita bisa lakukan selain hal tadi. Pun kalau emang demen ribut, cari yang sekiranya itu diakui, maksudnya yang legal gitu kan, dan itu lebih bermanfaat. Lu menang dapat piala, bukan dapat jari atau apapun itu ceritanya, bukan. Maksudnya itu kan nggak jadi suatu kebanggaan. Kalau misalkan lu punya prestasi, yang bangga kan bukan lu doang. Iya kan. Harus keluarga juga bangga lah ya. Iya, lingkungan, sekolah, apalagi kan kebanyakan yang pada mereka yang tawuran-tawuran ini kan kita anak-anak yang berpendidikan, ibarat kata yang sekolah juga kita diajarin bahwasannya budi pekerti itu ada, dan hal-hal ini kan di luar dari budi pekerti. Di situ kita juga tahu itu satu hal yang emang dilarang dan gak bagus juga. Ya baiknya kita lebih banyak berpikir dengan bijak lah untuk melakukan segala sesuatunya. Dan pasti di situ juga ada resikonya yang kita harus tanggung gitu kan. Sebelum itu terjadi dan sebelum itu terulang lagi ya kita belajar dari sini bahwasannya ya intinya sayangin badan lah, sayangin diri ya kan, karena kita juga semua pengen namanya menuju cita-cita dan harapan kita. Cuman kalau selepas dari itu karena kita masih melakukan hal kayak gini, semuanya akan terbatas mungkin ya kan, karena kita juga nggak ada yang tahu. Apalagi kita juga kan pengen namanya ngebanggain orang tua, pengen namanya nyenengin orang tua, banyakin hal-hal yang sekiranya itu berprestasi, karena secara nggak langsung di situ ada kebanggaan tersendiri buat diri kalian, buat sekolah, buat keluarga, dan buat lingkungan. Cuman kalau kayak gini kan jatuhnya kita nggak cuma merugikan diri kita sendiri, karena di situ ada orang tua yang kita rugikan, lingkungan sekolah yang kita rugikan, dan lingkup pertemanan dan kampung kita juga, wilayah kita juga ke bawah juga jeleknya gitu. Itu juga kalau kita masih melakukan hal kayak gitu bener jauh dari nilai positif dan gak ada sama sekali. Ya maaf gitu kalau sampai kita meninggal dunia ya kan, teman-teman kita cuma bisa sebatas kasihan, selebihnya cuma bisa mendoakan. Yang merasakannya kita juga nggak tahu di alam sana bakal diapain gitu kan.
Terus juga nggak mungkin juga setiap kawanan kita juga bakalan ngikut juga temen yang mati, kita masuk penjara juga temen kita juga belum tentu mau ngikut kita masuk juga ke dalam, nanti dia juga bakal nyelamatin diri dia sendiri. Jadi kembali lagi sih ke diri kita buat ngelakuin hal apapun itu, nggak ada yang bisa nolong diri kita selain diri kita sendiri. Ya mungkin kita cuma bisa mengingatkan gitu kan, selebihnya ya diri kita. Ya kayak lu orang mau ngelakuin apapun dan lu mau minta nasihat sama siapapun, kalau dari diri lu nya aja sendiri lu nya nggak mau berubah dan cuma mau mendengarin omongannya doang, ya tetap aja bakalan ngambang nantinya. Kayak gitu sih. Intinya stop, kalau menurut gue ya, intinya stop tawuran di Indonesia ini bisa walaupun itu kata orang udah tradisi ya, kalau menurut gue pribadi bisa. Iya. Tapi kalau gue pribadi kayak lu balik lagi sih ke diri lu masing-masing. Jadi seenggaknya nggak menyetop mengurangi, ya bagus kurang Kalau udah Allah ngomong iya berhenti. Iya, walaupun itu udah tradisi yang lengket dengan Indonesia, tawuran hilang bisa menurut gue. Asal ya dari generasi yang akan datangnya. Apalagi kita kan mulai generasi muda gitu kan, kita sekolah, kelak juga pemimpin kita juga akan kita gantikan gitu. Ketika kita ingin menjadi negeri kita yang baik, ketika ingin menjadi diri kita yang baik, ya kembali dari diri kita sendiri gitu kan. Kita juga nggak bisa nyalain semua pihak gitu kan. Bahwasannya kalau kitanya juga cuman bisa berkomentar gitu tanpa pernah bisa mengintrospeksi diri kita, ya akan sama aja gitu kan. Kita juga nggak tahu di antara kita siapa yang bakalan jadi aparatur pemerintahan, presiden, wali kota, gubernur, lurah dan sebagainya kalau kita nggak belajar memperbaiki diri kita sendiri. Dan itu nggak ada yang mustahil ya. Mungkin selagi masih ada waktu, selagi masih ada jalan dan kita masih kasih umur, ya lebih baik banyakin hal-hal positif lah buat diri kita dan keluarga kita. Apalagi orang tua yang udah berusaha keras buat ngebiayain kita. Jujur maksudnya kayak gua gitu bang, semua pribadi gua ngerasa nyesel banget karena gua pernah melakukan hal kayak gitu ya, bukan munafik gitu ya. Di sini seakan-akan gua benar dan membenarkan diri gua gitu, enggak. Cuman kayak gua pernah merasakan hal itu, dan jangan sampai apa yang sudah gua ceritain dan apa yang gua rasain tuh lu rasain juga gitu kan. Karena emang jujur gak enak ya kan, orang tua gua keluar banyak duit buat nyekolahin gua keluar masuk, orang tua gua banyak duit buat ngebayain orang yang pernah gua lukain ataupun diri gua yang lukain gitu kan. Dan sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau emang namanya kita terluka, nggak mungkin itu uang bisa membalikan kita menjadi normal. Ibaratnya kalau kita cacat nih, belum tentu itu bisa, duit sebanyak apapun bisa membalikan kita jadi normal. Iya, badan bukan Lego. Bukan pasar kan. Puzzle. Gua ingin sih nitip salam nih buat para alumni sekolah ya bang. Alumni sekolah yang masih menyuruh adik kelasnya untuk tawuran itu. Kadang-kadang pasti kan ada kayak kompor-komporan gitu ya. Acara Natarnya dan ini nih, gue mohon banget untuk para alumni stop tradisi itu asli. Karena itu juga bisa, kalau menurut gue ya, salah satu penyebab pelajar tawuran. Jadi nggak ada putus ya bang. Mungkin dari angkatan yang baru lulus kemarin dah, ayo come on kita stop tradisi. Jadi sih yang masih itu aktif tuh rata-rata yang baru lulus tahun 2 tahun. Iya, setahun 2 tahun yang nggak begitu jauh bang biasanya. Iya sih. Terus kalau menurut Bang Ben nih solusinya kayak gimana nih Bang Ben untuk pelajar sekarang nih yang mulai tatap muka? Solusinya sebenarnya harus dirembukin bareng-bareng dan diterima ya, biar bisa dilakuin dengan sepenuh hati dan benar-benar dilakuin gitu. Nggak cuma iya di mulut tapi besoknya begitu lagi. Sama aja ya. Makanya kalau menurut gue mah sebenarnya ini lebih ke harapan sih. Kayak gue lebih berharap bahwa pun bareng-bareng kita dan teman-teman di luar sana, siapapun itu ceritanya, mau dia ikut dalam kontennya kah atau enggak dia sebagai penontonnya kah atau siapapun itu, kejahatan itu kan bukan soal gender, bukan soal umur, bukan soal itu aja. Sebenarnya banyak. Ini pengaruh kenapa anak pelajar itu tawuran, pengalaman dulu gitu kan, dari cerita-cerita teman itu kan bukan cuma dari pelajarnya aja yang mau, ada pasukan dari alumni, ada kesempatan dari warga sekitar, ada juga pembiaran dari orang tuanya. Jadi sebenarnya kita nih mau bergerak dan sudah mulai pergerakannya untuk menginformasikan kepada sekolah-sekolah setempat atau enggak pelajar-pelajar setempat untuk dialokasikan kepada hal-hal yang sekiranya lebih bermanfaat kan.
kayak misalkan mau diadain lomba futsal atau sekian macam kan bisa. Kalau misalkan berantem di arena futsal itu kan masalah sportivitas gitu. Job ke supporter. Kalau supporter lebih parah ini. Bukan gitu maksudnya, mohon maaf, bukan nyinggung atau sekian macam. Terus juga maksud gua, balik lagi ke tadi tuh, perlu dukungan juga dari teman-teman. Kita juga di sini bukan cuma menginformasikan, tapi ikut juga kok. Ikut andil juga untuk tetap mengingatkan adik-adik yang kita masih kenal, pun teman-teman kita yang masih sekiranya punya niatan untuk balik lagi ke sana. Sebelum sampai kepada akhirnya itu terjadi, ketika emang udah terjadi, kita juga punya langkah pasti bahwa ada penegak hukum di negara ini. Ketika emang sudah menyalahi aturan, ya kita serahkan kepada ahlinya gitu. Ketika emang masih bisa dimediasi, kita masih bisa obrolin, ya kita kasih tahu namanya teman-teman kan. Kalau misalkan udah nggak bisa, apalagi udah sampai kejadian yang menyalahi atau apapun yang negatif itu, ya itu kan bukan tugas kita lagi. Kita juga nggak punya hak atau kekuasaan untuk ngambil ngahakimin sendiri gitu. Palingan itu sih lebih ke harapan gua tentang adanya kejadian kemarin dan maraknya konten atau sekitar itu. Paling tambah lagi kayak tingkatkan lagi rasa kepedulian kita nih sebagai teman. Jangankan teman, buat diri kita sendiri juga tingkatkan rasa kepedulian kita buat diri kita. Maksudnya baik buruknya tuh yang tahu tuh kita. Kalau kita ya macamnya kayak kita mau tahu, kita tahu itu bukan satu hal yang baik dan kita tahu itu ada hal yang buruk. Berani nolak. Iya, berani buat menolak gitu kan. Bahwasannya kita tuh bisa dan kita tuh mau coba gitu sih. Ya mungkin itu sih. Lagi juga emang udah tidak ada kemenangan serta kebahagiaan yang sebanding dengan nyawa. Titik itu jangan lupa. Ada kan dia bilang, bang gue tawuran biar dilihat laki. Cuma kalau menurut gue itu nggak laki banget sih. Lagi itu laki itu kayak gimana? Lu bisa dibilang lagi ketika lu udah bisa nahan ego sama emosi lu gitu. Melawan diri sendiri akan ego dan emosi, itu menurut gua baru itu lu laki. Kalau ketika lu masih emosi dan nggak bisa nahan ego dan ikut tawuran dan kepancing segala macem, lu bukan laki asli. Terus harapan gua mau nanya aja nih, harapan Bang Alik juga nih soal ya sekiranya menurut banyak orang kan abang ikut andil juga dengan kejadian maraknya tawuran. Harapan abang sendiri dengan adanya konten-konten abang nanti dari kemarin sebelum-sebelumnya sampai dengan kedepannya, apa nih yang sekiranya bakal mau disampaikan? Kan mungkin ada pesan terpendam atau enggak, pesan yang sekiranya bahasa kiasan gitu. Jadi merekanya belum nangkep sebenarnya cerita yang gua kemarin sampai itu niatnya buat ngingetin loh, tapi mereka belum mengerti nih. Jadi dari abang sendiri untuk konten dan sekian macam, harapannya apa untuk pengaruh dan alumni? Sebenarnya kita lanjut lagi ya, karena tadi Ajan bisa kita menghormati lah. Dan untuk harapan gue sebenarnya gue dari bulan Desember ini, dari sebelum awal tahun ini udah menetralisir sih bang. Gue juga dapat teguran dari banyak pihak lah tentang masalah tawuran dan mengangkat orang-orang tawuran kayak gitu. Sebenarnya gue pribadi sih udah mulai menetralisir, yang nggak terlalu buat ngaap tentang ribut-ributnya sih. Maksudnya mungkin ada kemarin tuh kayak sekolah, anak-anak masih sekolah cuman yang udah lulus ya, bukan masih pelajar lah gitu. Mungkin gue ngambil kayak keseruan dia waktu sekolah, terus ibarat kata apa sih pelajaran yang kalian suka kayak gitu. Lebih kayak keseharian di sekolah doang sih, nggak langsung menjurus untuk pas ke tawurannya gitu, karena gue udah mikir pasti dampaknya tuh pasti parah. Padahal pribadi gue pun nggak pengen untuk jujur nggak ada dari mereka tuh kayak bilang gue bangga kayak gitu. Nggak sih, mungkin dari narsumnya sendiri yang pengen terlihat wah kayak gitu. Dan gue pribadi pun sebenarnya dari dulu kalau gue dari tahu kalau kayak gini nggak bakal mungkin sih gue kayak speak up untuk tawuran kalau banyak merugikan yang lainnya kayak gitu. Karena gue nggak mau dibilang cuma sebatas konten kreator dan pengen nyari keuntungan dari anak-anak kayak gitu. Manfaatkan momen lah sebenarnya gue. Dan juga gue sekarang untuk YouTube Alex TV ini gue pengen sih udah ngurangin lah
bahkan gue juga udah nggak mau untuk bahas-bahas tentang tawuran lagi kayak gitu. Lebih kayak dari kemarin pun kita juga udah mengurangi ya kan, lebih ke kayak perempuan atau masalah percintaan. Mungkin kalau percuma sih gue ngomong juga pasti mereka bilangnya gue bohong atau segala macam, cuman ya balik lagi lah ke lu pada nyikapinnya kayak gimana. Karena gue juga sebenarnya dari dulu pun nggak pengen jadi viral atau terkenal atau segala macam karena nggak enak sumpah. Tapi alhamdulillah ada rezekinya. Iya nggak bang, gue lebih kayak mikir mungkin ini hasil gue dari masa gue berubah lebih baik. Oh ini hadiahnya kayak gitu sih. Mungkin kalau lu udah mikir untuk keluarga atau pengen berubah jadi lebih baik, tapi lu punya satu tujuan untuk bagiin orang tua atau bagiin keluarga lu, mungkin itu lebih pasti ada jalannya bener. Karena kan dari awalnya gue pun sebenarnya sih gue merasa di sini sih nggak nyaman bang. Ya banyak kan orang mikirnya gue lu enak tinggal ini, sebenarnya nggak sih. Ya, sebenarnya bukan dunia gue sih di sini. Cuman ya gimana gue kerja susah ya kan, terus pilihan Allah udah nunjukin kayak gini, ya udah sih gue jalanin aja. Iya, manfaatin hal yang terbaik yang udah ada. Dan untuk kayak ya mohon untuk teman-teman yang kayak gue gitu konten kreator, ya lu udahlah jangan terlalu banget nge-expose untuk masalah tawuran atau mengadu domba satu sama lain dan timbul masalah baru. Menurutku itu kayak gimana ya Mat? Itu harapan gue juga buat konten-konten kreator. Maaf ya sebelumnya bukan kayak buat menggurui atau segala macam, cuma ini sudut pandang gue. Misalkan gue jadi netizen gitu, karena kayak ada beberapa bukan menyudutkan satu orang atau gimana ya, ada konten kreator misalnya kayak adu domba atau segala macam pun gitu bang ya, kayak mencari kebenaran segala macam. Masalah itu cerita lo masa lalu, andai kan lo mencari kebenaran ya apa nggak di BAP sekalian kan kayak gitu. Bukan iya kita perihal cuan, nggak munafik perihal cuan, cuma come on, hati nuraninya dikit aja kasih gitu. Jangan kayak lu mengkambing hitamkan orang demi keuntungan lu gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Karena dampaknya nggak satu orang yang dia sikat kambing hitam, cuma dampaknya itu lebih luas sama pelajar-pelajar. Dan gue pertanyakan kenapa sih misalkan ada pelaku dan korban itu harus dijadiin konten tuh menurut gue? Kenapa sih? Kenapa enggak? Udah mau BAP kali bang. Kenapa enggak harusnya tuh dia mereka yang ngedamai aja lu berdua gitu, nggak usah ada kamera atau segala macam. Menurut gue sih timbul masalah baru, timbul nanti dari pihak sananya nggak suka atau segala. Mungkin kalau mikir kayak gitu, kenapa harus dikontenin kayak gitu? Apa sih maksudnya? Kenapa nggak saling menghargai satu sama lain? Kalau dari Bang Ben kayak gimana Bang Ben? Jadi tadi sebenarnya mau ngomong itu karena takut lupa. Takut lupa aja, makanya kayak agak nyerobot. Jadi maksud gue buat penonton juga, kalian kan itu kuota kalian, itu juga handphone kalian, pilihlah apa yang kalian mau tonton, terus tanggung jawab dengan apapun yang kalian tonton tadi. Jadi maksud barang-barang itu juga ya untuk teman-teman konten kreator lainnya, kita tolong saling support aja untuk hal mencegah atau enggak saling menginformasikan untuk teman, kakak, adik, siapapun itu yang sekiranya masih ada indikasi untuk melakukan hal kayak tadi itu untuk tawuran. Buat teman-teman juga yang nonton, saran gua mah itu tadi, ketika emang masih punya adik dan adik kita tahu bahwa masih kayak gitu, ya tolong diingatkan lagi, tolong dirangkul lagi. Jangan dijauhin teman-teman kayak gitu, karena kan masa-masanya itu masih butuh dampingan yang lain-lain. Dia pengen lebih perhatian lebih kali. Iya, kayak Naruto. Iya, tahu kan Naruto kalau misalkan nyari perhatian dia nyoret-nyoret tuh. Andal makanya. Karena kepedulian kita sesama manusia gitu kan. Itu juga paling tambahan gue sih, harapan kedepannya kita sebagai tim nih ya, gua Bang buat dulu Alek TV kita, bahwasannya kita juga bisa lah sama-sama, apalagi sekarang udah masanya kan, kemarin kita nunggu karena emang masih pandemi, belum sekolah juga belum benar-benar berjalan, belum offline dan full online kan yang sangat sayang kan yang kita tunggu-tunggu itu kan memang tunggu tatap muka benar-benar. Nah kebanyakan kejadian perkara-perkara tawuran ini
sekolah mah belum masuk tahuannya udah ya kan gitu. Niatnya kita kan kita nggak cuma menyuarakan sebatas konten, tapi kita juga turun ke jalan next kita gitu kan. Kita bisa merangkul mereka orang, kita bisa duduk bareng sama mereka, nyari solusi bareng sama mereka bagaimana caranya mengalihfungsikan kegiatan mereka ini yang sekiranya dapat merugikan banyak pihak jadi bermanfaat gitu. Kalau misalnya ada bang gimana deh, gue malam Jumat biasanya kan Jumat malam Sabtu biasanya tawuran. Gue kalau nggak tawuran gue ngapain? Kalau untuk daerah misalnya daerah Jaksel, Tanah Kusir dan sekitarnya, Bintaro sekitarnya, ayo ada kontak gue, kita latihan beksi bareng. Itu latihan beksi bareng biasanya malam Jumat yang ngaji. Beksi silat Betawi. Ya, kalau Jumat malam Sabtu kan biasanya kalau di Jaksel kan Jumat sehat. Terus kan lu, bang gua nggak tawuran nih gimana? Ayo ikut gua, kita datang bersih bareng. Olahraganya juga lebih jelas, lebih terarah gitu kan. Kayak mungkin itu buat daerah Bintaro, mungkin buat daerah Setu, Pamulang, Tangsel, lu bisa hubungin gua juga nggak cuma sekali ngomong kayak gini gitu kan. Berkali-kali juga bisa lu kontak gua, di Instagram juga ada nomor gua gitu kan. Di channel Bang Ali juga ada nomor gua yang tertera, ya kan? Ada, hubungin aja gitu bang, mau ngaji bareng ataupun latihan silat bareng, gua juga ada. Kebetulan gua juga di sini ikut latihan silat Jalanan Pengasinan. Jadi ayo kita bareng-bareng lebih memanfaatkan waktu kita buat hal yang lebih positif. Baik lah ya. Mungkin udahlah kayak gitu aja ya. Dan gue pribadi dan kita berempat nih nggak pengen merasa terlihat baik, bukan ada paling benar atau segala macem gitu, cuma nanya kayak ngasih saran lah supaya udahlah jangan kayak gitu. Dan gue bukan tipe orang yang belaga baik di depan kamera tuh. Gue kayak gini kayak gitu. Kalau suka ya oke, kalau enggak ya udah skip aja. Di sini kita nggak ngerasa diri kita paling baik, nggak ngerasa diri kita paling benar, karena kita juga manusia, nggak luput dari salah maupun dosa gitu kan. Apabila ada tutur kata bahasa kalimat yang kurang berkenan, kita semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuman di sini kita hanya ingin saling mengingatkan, ya kan, mengajak sama-sama untuk hal yang lebih baik. Apa salahnya sih? Kenapa kayak banyak orang yang ngajakin hal buruk kita ikutin, kenapa hal baik enggak gitu. Itu sih intinya mah. Apalagi kalau lu pada pengen bikin YouTube atau segala macam, mau konsul boleh. Kita orangnya sih di sini. Jadi nggak cuma kenal sebatas media, kita orang open ibaratnya. Ya lu mau duduk bareng ya biar lu lebih tahu gitu, nggak cuma tahu sebatas media terus lu bisa nilai sudut pandang orang tuh, orang ini begini, tapi kan kita nggak tahu aslinya. Tapi kalau yang mau pengen tahu aslinya ya lu ayo duduk bareng, mari gitu, berkabar gitu kan. Kita juga alhamdulillah orangnya nggak gimana, karena kan kita juga sama-sama sih. Ya banyak harapan dari kita semua untuk para pelajar buat stop. Bukan pelajar doang sih, kalau menurut gua antar kampung, antar kampung selama stop dah. Harapan kita buat kalian semua yang masih tahu. Sabung ayam juga. Sabung ayam, basmi. Iya, semua perampokan, curanmor dan sebagainya. Mungkin gua terima kasih nih buat para viewer dan subscriber yang udah nyupport Alex TV dari awal sampai sekarang. Gua nggak pernah sih lupa untuk bilang terima kasih. Semoga lu sehat selalu lah, panjang umur dan rezeki lu lancar. Juga yang buat masih para haters yang hujat atau apa sih, gua nggak pernah heroin mereka lah. Terserah dari sudut pandang mereka bisa menilai orang tuh dari mana. Gitu. Kalau gue pribadi kayak gue bilang dari tadi tuh gue bukan tipe orang yang berlagak baik di depan kamera. Kalian bisa nilai sendiri ya kalau kalian ya kemari. Gue orangnya welcome sih. Dan kalau yang pengen khusus untuk daerah di Tangsel nih, gue bakal nanti pengen punya konsep untuk survive ke jalan, ke pelajar-pelajar yang masih tatap muka, gimana sih cara ngereda di jam waktu di luar sekolah tuh. Gue pengen datengin kayak gitu. Masih nggak seperti kayak gini. Mudah-mudahan sih ya untuk di daerah gue sendiri tuh ya udahlah ya Mi. Karena di sini kita di sini udah punya kayak semua anak-anak muda nih udah sepakat untuk ya udah yuk kita jalan untuk ngurangin, untuk stop tawuran lagi kayak gitu, biar supaya nggak ada terjadi. Gue pengen sih, harapan gue mudah-mudahan nggak ada lagi terjadi yang kayak kemarin kayak gitu sampai menurut gue sih itu sadis banget lah. Ampun, kayak gimana sih tuh rasanya kayak gitu, karena ya kurang perhatian lah mungkin ya. Dan buat masukan untuk orang tua, lebih
milih-milih untuk tontonan anak-anak lah kayak gitu. Soalnya juga kan di sini juga kita udah nginput yang tontonan untuk dewasa ya kan. Enggak ada untuk anak-anak. Untuk anak-anak udah kita silangin checklist untuk mungkin kayak re-upload sih Mat kalau menurutku ya. Jadi banyak kan anak-anak tuh pada iya bisa jadi kan potongan video yang iya itu juga kadang-kadang tuh yang ngambil motong-motong tuh di-share lagi itu mungkin yang bikin mereka tuh jadi PPP. Iya. Sekedar untuk pengen dia tahu cuma cerita seremnya doang dari potongan PPP itu gitu kan. Lebih kayak pinter-pinter menyikapi lah kayak gitu. Yaudahlah mungkin kayak gitu aja nih udah terlalu banyak bicara gitu kayaknya. Ya udah mungkin dari gue pribadi ya udah gue bilang makasih, maaf nih kalau kita berempat dan gue pribadi kalau ada salah-salah kata atau menyinggung satu sama lain gue maaf lah kayak gitu karena pribadi kita tuh manusia nggak luput dari salah dah. Ya udah mungkin kayak gitu aja. See you next time brother Rogut, pantengin terus channel Alex TV karena gue bakal merubah konsep dari sekedar untuk kayak ngomongin bahas tawuran. Gue bakal nanti sama tim untuk memikirkan gimana caranya nih kita kayak lebih kayak ngasih tontonannya hal positif ataukah ambil anak-anak yang sekolah yang udah berprestasi kayak gitu atau atlet lah kayak gitu bisa lah kayak gitu lah ya. Wawancara tuh anak apa namanya lulusan SMA internasional. Wis mantap. Aku udah yang podcast itu ya. Coba dah. Apa yang perempuan yang dari sekolah SMA lulus jadi model itu lebih menarik lah ya. Bagi-bagi pengalaman kayak gitu. Bisa tuh. Dibanding hal yang langsung fight. Ya untuk para model-model langsung calling. Iya. Fahmi. Ganza. Gak apa-apa sebatas konten. Yuk kita model-model. Yuk jawabnya yuk. Udah cukup. Ngomong mus juga karena sedang menjaga. Udah. Cukup lah. Udah mungkin see you next time bro. Ya udah sekian dari gua penutup. Gua Alex. Gua Mamat. Gua Cimeng. Yes. Terakhir Beniko. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.